Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Servis TV Kota Metro. Hari ini bikin konten lagi karena selama ini sibukan ya teman-teman ya. Baru sempat bikin konten setelah dirasa lumayan sepi lagi pasiennya. Kalau lagi rame memang nggak sempat bikin konten karena diburu waktu ya. Oke, ini dapat pasien TV Sony Bravia 32 in dengan kendala gambarnya berubah warna ungu, hijau ya, seperti ini. Kerusakan seperti ini tentu saja kerusakannya pada LCD ya, atau panelnya. Jadi kalau diganti LCD atau panelnya tentu saja langsung bisa jadi dan sempurna. Namun karena harga LCD atau panelnya mahal, jadi yang punya TV mendingan bawa ke tukang servis untuk diakali supaya gambarnya kembali normal. Karena ongkos di servis lebih murah daripada harus mengganti satu panel atau LCD-nya. Sony Bravia 32 in, kendala warna berubah jadi warna ungu dan hijau. Apakah masih bisa diperbaiki? Oke teman-teman, simak saja terus, check it out. Oke teman-teman, ini adalah penampakan belakangnya ya. Jadi di sini menggunakan adaptor ya. Jadi kalau seperti ini biasanya menggunakan satu modul mesinnya ya. Jadi kalau untuk TV LED itu ada menggunakan dua modul, power supply dan mainboard terpisah. Tapi untuk ini mainboard atau mesin utamanya jadi satu dengan power supply-nya. Kemudian ini untuk serinya. Model KLV 32R402A ya. Jadi kalau masih kebingungan buat yang teman-teman yang ingin servis, saya sering minta serinya. Ini ada di belakang TV ya, seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, ya, menggunakan adaptor 19,5 volt 52 watt made in Malaysia. Jadi yang saya butuhkan adalah model ininya. Jadi kalau untuk pergantian mainboard ini seri atau kodenya ini sangat penting supaya nanti tanpa harus modif atau gambarnya langsung bisa pas ya, seperti ini. Oke teman-teman, saya bongkar dulu ini TV-nya, simak terus.
Oke teman-teman ya, ini setelah saya lepas semua ya. Jadi mesinnya saya lepas sana, tuh semuanya saya lepas karena di sini tujuannya saya ingin mengecek bagian tikon ini ya. Jadi mengecek bagian tikon ini. Jadi seperti inilah Sony ya, produk Sony selalu tampil beda dengan yang lainnya. Jadi kalau TV Sony ini memang beda, tampilannya lebih sulit. Jadi maksudnya beda di sini ini teman-teman ya, lebih sulit ya. Saya akan melakukan pemotongan jalur di sini, tapi ini mengganggu casing ini ya, sangat mengganggu sekali. Nggak bisa dilakukan pemotongan jalur karena ada ini. Kalau untuk TV-TV lain seperti Polytron atau Sharp ini ya langsung saja, nggak perlu membuka casing di sininya nih ya. Ini kan mengganggu. Saya akan coba memotong jalur tanpa melepas ini ya, semoga aja berhasil. Tapi nanti untuk penyambungan kembali ini harus melepas ini karena sulit solder ke sini ya. Oke teman-teman, simak terus cekidot. Oke teman-teman, ini barusan diambil video ya, hampir kelupaan ngambil video. Jadi sebelum dipotong lakukan dulu pengerikan. Kita akan coba potong jalur sebelah kanan ya teman-teman. Sebelumnya kita kupas dulu sedikit di bagian bawah karena disinilah jalur yang lebih besar ya. Kalau kita salah potong, untuk penyambungannya lebih mudah. Jadi kalau kita potong di sebelah sini, ini lebih kecil ini jalurnya, nyambungnya lebih susah. Mendingan kita lebih sabar sedikit untuk membuang jalur-jalur di bawahnya yang lebih besar. Ini adalah jalur sebelah kanan teman-teman ya. Kita akan coba potong jalur yang sebelah kanan. Nanti kalau salah kita sambung lagi, lalu kita pindah ke kiri. Kita lakukan pengerikan dulu ya, memang harus sabar seperti ini teman-teman ya. Makanya memang butuh ketelitian dan nggak gampang. Kalau belum ahlinya ya, belum berpengalaman, jangan coba-coba, karena kesalahan malah mengakibatkan TV tidak bisa mengeluarkan gambar atau malah rusak parah. Nanti biasanya kalau salah pemotongan jalurnya susah disambung, dibawa ke tempat servis karena melihat jalurnya susah disambung, tukang servis juga males, akhirnya ya sia-sia, TV nggak berhasil diperbaiki malah tambah rusak. Saya ingatkan kembali, ini dilakukan oleh yang sudah profesional. Jadi walaupun kalian menonton TV ini tapi belum punya pengalaman elektronik, jangan coba-coba. Setelah kita kerik ini, kita gunakan cotton bud yang sudah diolesi minyak ya, bisa minyak kayu putih atau thinner ya, jadi jalurnya tampak lebih jelas seperti ini teman-teman ya. Nah, ini lebih mudah untuk melakukan pemotongan jalur. Jalur mana saja yang akan kita potong, nanti kita akan coba ukur dengan jalur yang sebelah kiri, sebelah sini. Kalau ini kan sudah ada tulisan CKV2, CKV1, CKVB2, CKVB1 ya kan. Kalau di sini nggak ada tulisannya, nanti kita akan coba tester. Oke teman-teman, supaya durasinya tidak terlalu panjang, saya singkat dulu, saya potong dulu videonya. Check it out.
Inilah cara saya memotong jalur teman-teman ya. Aduh, agak keganggu nih kamera karena jaraknya terlalu dekat, jadi cukup ditekan seperti ini. Kita kepotong ya teman-teman ya, jadi nggak lurus nggak apa-apa, cukup ditekan aja. Nah, terlihat sudah terpotong. Seperti itu ya, kita tekan. Kita tekan saja. Seperti itu teman-teman. Kita bersihkan lagi. Ikan. Kalau kurang yakin bisa diulangi lagi. Yang sepertinya di sini kurang terpotong ya teman-teman ya. Oke, kita lihat, kita dekatkan. Coba kita berikan, nama nggak jelas ya. Saya cocokkan dulu. Saya paskan kameranya ya, nampaknya sudah terpotong semua ya, sepertinya. Sepertinya sudah terpotong semua teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 8 jalur yang saya potong. Nah, sekarang waktunya pengecekan, yaitu pemasangan mesin kembali. Oke teman-teman, saya akan pasang dulu mesinnya, cekidot. Oke teman-teman, ini semuanya sudah saya pasang ya, mesinnya sudah saya pasang, fleksibel, adaptor, sudah disiapin antena ya. Tadi kita potong jalur yang sebelah kanan ya teman-teman. Sekarang kita coba apakah berhasil. Kalau nggak berhasil ya terpaksa harus dibongkar lagi. Ini sengaja saya pasang karena sulit teman-teman ya, sulit pengetesannya. TV Sony memang beda dengan yang TV yang lain. Inilah Sony selalu tampil yang beda. Kita coba, kita pasang adaptornya, kita tunggu sampai menyala, kita intip dari bawah apakah warnanya sudah tidak ungu lagi teman-teman ya. Ya, kita coba lihat. Perhatikan teman-teman, ya ternyata sepertinya berhasil. Jadi warnanya tidak ungu lagi. Jadi untuk membedakannya, kalau kita lihat samping seperti ini, kalau dia gagal dalam pemotongan, pasti gambarnya akan hilang atau ngeblank TV-nya. Tapi ini tidak ngeblank, berarti berhasil sebelah kanan yang kita potong. Oke teman-teman, kita pasang lagi, nanti kita kita panjat TV-nya sampai beberapa jam, apakah TV ini kira-kira bisa awet atau tidak. Oke, saya pasang dulu casingnya, cekidot. Oke teman-teman, inilah dia hasilnya.
setelah dilakukan pemotongan jalur ya. Nampak berhasil ya teman-teman. Dan hasilnya sempurna ya, tidak ada garis ataupun ya garis-garis kasar ya, tidak ada di sini. Tampak masih halus seperti baru. Jadi kalau tadi dilakukan pemotongan jalur sebelah kanan ya, kita coba rubah channelnya seperti ini. Hasilnya bagus dan dia tidak bergetar ataupun berwarna ungu kehijauan lagi. Hasilnya sempurna teman-teman. Mungkin itu bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman servis ya. Jadi pemotongan supaya tidak salah mungkin dicoba sebelah kanan dulu seperti ini, tapi kalaupun memang gagal pindah jalur yang sebelah kiri. Dan terbukti untuk jenis Sony Bravia 32 in seperti ini dilakukan pemotongan jalur sebelah kanan berhasil. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa ikuti follow fanpage saya, Servis TV LCD LED dan Plasma Kota Metro Lampung, dan juga subscribe channel HW Mumpuni. Salam dari saya, salam solder, salam sukses selalu.